Pemirsa, Komisi 9 DPR RI memberikan buku tentang penanganan virus corona di Cina kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Buku tersebut didapatkan Komisi 9 dari Otoritas Kesehatan Pemerintah Cina yang berisi pengalaman Cina dalam mendiagnosa hingga menyembuhkan pasien dari infeksi COVID-19. Buku tersebut diserahkan oleh perwakilan Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena, di Rumah Sakit Persahabatan pada Sabtu kemarin. Melki mengatakan dalam buku itu berisi mengenai pengalaman Cina dalam mendiagnosa, menangani, dan merawat pasien corona di Wuhan hingga sembuh dari infeksi virus corona. Kepada para mitra saya di DPR yang berkomisi. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Ades Lakalena, menyerahkan buku hasil kajian pemerintah Cina dalam menangani virus corona di Cina kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Ya, apa sebenarnya isi dari buku berjudul Guidance for Coronavirus Disease 2019 yang diserahkan kepada Menteri Kesehatan? Kita akan berbincang dengan Bapak Melki Lakalena. Selamat sore, Pak Melki. Selamat sore, Mas Sofian, Mbak. Ya, selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Pak Melki, bisa Anda ceritakan isi dari buku tersebut, Pak Melki? Terima kasih. Buku ini memang sangat membantu Indonesia nantinya kalau sudah bisa kita pelajari dengan baik dan kita terapkan sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Buku ini kami peroleh dari Wakil Ketua DPR RI, Pak Sufi Dasko Ahmad, yang dari berbagai jalur yang beliau miliki mendapatkan dari otoritas Kementerian Kesehatan dari Cina, dan kemudian beliau sudah sampaikan kepada media massa bahwa buku tersebut akan diserahkan melalui Komisi 9 kepada Pak Menkes, dan kemarin sesuai penugasan dari Pak Dasko kami sudah menyerahkan buku tersebut kepada Pak Menkes di Rumah Sakit Persahabatan. Intinya buku tersebut isinya adalah bagaimana pengalaman dari Kementerian Kesehatan Cina ketika mereka melakukan proses pencegahan, proses diagnosa, proses pencegahan, dan juga proses pengobatan terhadap pasien-pasien yang positif corona di Wuhan, Cina. Dan ini betul-betul pengalaman secara medis yang patut dipelajari oleh seluruh negara di dunia, termasuk juga Indonesia, sehingga ini betul-betul bisa menjadi panduan kita dalam menangani pasien yang positif corona di seluruh Indonesia nanti. Pak Melki, apa saja yang patut dipelajari dan dilakukan untuk penyebab ataupun penanganan corona ini? Pertama, terkait dengan bagaimana kita harus cepat mendeteksi pasien-pasien yang terindikasi virus corona. Sekali lagi bahwa tidak semua penyakit yang punya gejala klinis semacam corona ini adalah masuk kategori corona. Tapi memang dengan buku panduan ini kita bisa terbantu untuk bisa mengenali dengan lebih cepat pasien yang terkena ataupun mengidap novel coronavirus ya, COVID-19. Kemudian juga di buku ini juga bagaimana digambarkan tenaga medis juga bisa menangani sesuai tahapan-tahapan kategori dari tahapan-tahapan ketika orang terkena virus corona, dan bagaimana juga rumah sakit, tenaga medis dan melibatkan laboratorium bisa kemudian merespon pasien yang sakit ini sehingga mereka bisa tertangani lebih cepat dan bisa segera sembuh nanti. Bagaimana menangani biar agar dengan cepat itu, Pak Melki? Di buku tersebut disebutkan bagaimana caranya? Pertama, misalnya ketika pasien sudah masuk kategori tertentu itu, bagaimana misalnya tenaga medis kita harus segera merespon di fasilitas kesehatan. Kemudian juga terkait dengan bagaimana melibatkan laboratorium untuk bisa segera juga menemukan pasien kita yang masuk itu kategori positif atau tidak. Kemudian juga bagaimana juga obat-obat yang akan diberikan, terutama jenis-jenis ini ya, jenis-jenis kandungannya ya, baik obat medis ataupun obat tradisional yang punya kandungan tertentu itu bisa dipakai juga untuk membantu. Mohon maaf, saya potong. Obat-obat kandungan seperti apa yang bisa mampu mencegah ataupun menyembuhkan corona ini? Ya, misalnya kalau kita bicara tentang obat tradisional ya, karena untuk obat yang medis tentu memang harus kita tunggu dari keputusan dari Kementerian Kesehatan ya. Tapi misalnya di obat tradisional itu yang mengandung
antara lain ya, ini saya mesti bacakan karena saya takut keliru nih. Radix glyceri, Zemen Armenia amarum, kemudian misalnya Gibson fibrosum, Rhizoma alismatis, dan beberapa lagi kandungan yang lain itu Herba azari, Rhizoma dioscorae, dan beberapa lagi kandungan yang lain yang itu sebagian diantaranya ada di herbal-herbal Indonesia, dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita untuk mudah-mudahan juga bisa kita aplikasikan sesuai dengan kekayaan. Kalau istilahnya Pak Menkes itu obat modern asli Indonesia. Jadi obat-obat tradisional, obat-obat herbal, tapi yang memang bisa melalui uji klinis, bisa seperti obat-obat juga yang dihasilkan melalui proses. Berarti Pak Melki semua yang disebutkan di dalam buku tersebut kandungan herbal gitu. Oke, berarti yang disebutkan dalam buku tersebut semua kandungan obatnya itu banyak didapatkan di Indonesia sebetulnya ya Pak ya? Halo Pak Melki? Halo? Ya, berarti sebetulnya kandungan-kandungan dalam obat yang disebutkan di buku tersebut mudah didapatkan di Indonesia. Lalu apa aja contohnya Pak? Sebagian diantaranya ada di Indonesia, dan itu tentu bisa dipakai juga oleh masyarakat kita dalam rangka meningkatkan daya tahannya, meningkatkan kemampuannya untuk melewati proses ketika orang mengalami, untuk mencegah agar jangan terkena, ataupun ketika terkena dia bisa meningkatkan daya tahannya. Iya, apa saja itu Pak Melki, bisa disebutkan? Saya ulangi lagi ya, ini saya sebutkan kandungan yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Cina melalui pengalaman mereka menangani di Wuhan, antara lain ya, misalnya Radix glyceri, misalnya Ramurus inamomi, ini kandungannya ya, Rhizoma alismatis, Polyporus umbellatus, Rhizoma penilei, misalnya juga kayak Herba azari, Rhizoma diarcorea, Fructus auranti immaturus, dan beberapa lagi, ada belasan kandungan yang sebagian diantaranya ada di herbal kita. Sebenarnya dalam bentuk apa? Seperti sayuran kah, kemudian tumbuh-tumbuhan kah, atau seperti apa yang dari kandungan itu? Misalnya kayak yang lagi diteliti kan empon-empon ya, yang setahu saya yang lagi diteliti di Unair Surabaya itu bagaimana juga kemampuan empon-empon dalam rangka untuk mencegah orang tidak mudah terkena corona misalnya, ataupun bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya ketika dia positif corona. Nah itu juga bisa menjadi bagian dari herbal di Indonesia yang juga bisa mampu untuk meningkatkan kemampuan dari pasien dalam rangka melalui ketika dia terkena, ataupun dia harus melalui proses penyembuhan ketika terkena virus corona. Baik, satu lagi Pak Melki, apakah sekarang yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah betul sesuai dengan buku yang direkomendasikan itu Pak? Tentu pemerintah Indonesia kan punya pengalaman ketika menangani flu burung. Kemudian juga kita melihat bahwa pemerintah kita sangat aktif sekali untuk juga melihat bagaimana pengalaman dari Republik Rakyat Cina, dari Taiwan, dari Korea Selatan, dan keputusan Presiden yang sudah kita dengarkan tadi kan berarti bagian dari bagaimana pemerintah Indonesia memodifikasi semua hal yang positif itu menjadi bagian dari kebijakan negeri ini yang sesuai dengan kapasitas kemampuan kita dan juga kondisi negeri kita yang kepulauan. Kita ini kepulauan, jadi tentu penanganannya berbeda dengan negara lain, tapi kita bisa belajar dari semua negara ini. Baik, Pak Melki Lakalena, terima kasih informasinya, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Selamat sore. Selamat sore.